Ayang. Ayang. Nona Sophia, Nona ada perlu apa toh? Sampai cari-cari beta ke sini. Nyong pakai tanya lagi kah? Iya, tapi Nona Sophia itu tahu dari mana kalau beta ada di rumahnya Nona Bella. Nyong, itu tidak penting Nyong. Nyong ini kenapa kepala batu sekali sih? Nyong masih saja mendekati Nona Bella itu. Padahal sudah jelas-jelas dia itu menyakiti Nyong punya hati terus-menerus Nyong. Berkali-kali. Kita ini tidak bisa melihat Nyong disakiti begitu terus Nyong. Nona Sophia, jadi begini, sebetulnya itu toh, Nona Bella itu dia nggak ada niat sama sekali untuk mau menyakiti beta punya hati. Cuman mungkin pada saat itu beta saja yang baper. Tapi sekarang beta itu sudah tahu kalau Nona Bella itu dia betul-betul menyayangi beta, Nona. Kenapa Nyong mudah sekali menyakiti beta punya hati? Beta ini sayang sama Nyong. Kenapa Nyong tidak bisa lihat beta punya perasaan sedikit saja? Sudah Nyong tidak mau menepati ketorong punya janji masa kecil. Sekarang Nyong malah menyia-nyiakan beta punya perasaan. Halo Oma. Halo. Ini pasti yang namanya Tasya ya? Iya Oma. Bener kan? Perkiraan Oma orangnya cantik, lembut. Okta suka bicarain kamu. Oma. Masa sih Oma? Aku gak pernah ngomongin Tasya, Oma. Itu kan Oma yang ngomong. Kenapa nggak dari kemarin-kemarin dibawa ke sini? Biar ada yang nemenin Oma. Oma, dulu kan aku sering berantem sama Tasya. Baru juga sekarang ngobrolnya. Maafin cucu Oma ya. Dia orangnya memang gitu, agak jutek. Tapi baik. Iya nggak apa-apa Oma. Tasya tuh udah sering, udah terbiasa dijutekin sama Okta. Oma tahu kadang dia juga galak kamu. Itu ngomong apa ya? Oma tahu aja sih ini urusan perempuan. Laki-laki nggak boleh tahu. Ya kan Oma? Nanti Oma ajarin bikin nasi goreng ala Oma. Serius Oma? Enak. Iya. Oma, sama Tasya masuk dulu aja ya. Udah, masuk aja. Biar aku masukin motor. Tasya, kaki kamu kenapa ini? Oh ini kemarin aku jatuh Oma, cuman lecet sedikit aja. Hati-hati ya. Iya Oma. Ayo Oma. Nona Sophia, beta minta maaf ya Nona. Jujur, dari beta punya lubuk hati yang paling dalam, beta sama sekali gak ada bermaksud untuk mau menyakiti Nona punya perasaan. Sama sekali enggak, Nona. Ini Nyong. Sudah ambil juga Nyong. Ini beta bawakan Nyong punya makanan kesukaan.
Tadinya beta mau bawa ke Nyong punya kos. Tapi ternyata Nyong tidak ada di sana. Beta sudah punya firasat kalau Nyong bakal ada di Bella punya rumah. Dan itu ternyata betul tuh. Nona Sophia. Danke banyak. Tapi sekali lagi, beta minta maaf, Nona. Beta sama sekali nggak ada bermaksud untuk mau menyakiti Nona punya perasaan. Selamat tinggal, Nyong. Nona Sophia. Sesuai aplikasi ya, Ayang. Yang, Hah? aku tuh nggak enak tahu sama yang lainnya. Mereka kalau beres-beres food truck, masa kita main pulang aja? Oh, Ayang tuh gimana? Udah Ayang tenang aja, nggak apa-apa kok. Kan aku juga udah izin sama mereka semua. Aku juga ada urusan sama papa, mau ketemu papa kan tadi. Iya, cuman kan itu kamu yang izin, bukan aku. Lagian kok kamu pulang duluan, kan aku bisa naik ojol. Oh ya nggak bisa dong Ayang. Aku mana tenang hatinya kalau biarin kamu pulang sendirian tanpa aku. Nggak bisa, nanti kalau kamu kenapa-napa di jalan gimana? Ya udah, terus sekarang pulang mendingan istirahat, oke? Kasih Ayang. Makasih. Sama-sama. Aku tuh sebenarnya males ya. Karena nih pasti papa mau ngajakin ketemu sama aku, mau obrolin tentang pernikahan dia sama Madam Pretty. Cie, bentar lagi ada yang punya mami Madam Pretty. Oh, bisa yang ngeledekin ya? Hah, bisa nih ya, Ayang ya. Ya udah aku males, aku nggak jadi pergi aja. Ini baper banget. Biarin daripada kamu cemburu sama mantan deh. Kan cemberut. Kan cemberut. Ah. Ayang. Ayang. Gak apa-apa ketawanya lucu. Gitu dong, daripada cemberut overthinking muka kamu tuh jelek kayak tadi lu. Cuman tadi unyu cantik. Kenapa nggak keluar? Ya udah sih, kenapa, namanya juga anak muda. Iya. Kok bisa copot? Hah? Gak bisa. Gak usah nempel-nempel. Gitu aku dong. tahu bukan kamu yang. Iya enggak. Ya udah. Udah. Coba smile-nya kayak tadi mana? Enggak, smile-nya ada di kelurahan. Kamu itu Pak Ismail namanya. Tapi Ayang, kemarin aku beneran ke kelurahan tau. Ngapain? Iya, aku tuh ke sana, ke kelurahan. Aku bikin surat pernyataan keterangan aku tuh tidak mampu. Gak mampu apa sih? Aku tidak mampu melupakanmu. Sudah. Ih, kamu gombalnya sekarang jijik banget tau ya. Aku jijik. Lucu lah. Enggak. Ya udah. Enggak, tapi serius. Aku serius. Ya Ayang, pokoknya kamu tuh mulai sekarang jangan overthinking, jangan cemburu-cemburuan lagi. Karena di hati aku cuma ada nama kamu, gak ada yang lain. Janji gak ada yang lain? Janji. Senyum dulu ya. Mana dia? Ada Ayang hilang, nempel hilang. Sini. Ibu. Maaf, ya udah sana. Dadah. Dadah. Aduh. Iya. Tempel lagi nih tompel. Enggak. Dadah. Dah. Doain ya. Iya.
Semoga bisa rukun ya. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astaga. Apa sih? Gini dong, sekali-sekali duduk bareng, ngobrol, curhat, akur antara tante sama ponakan ini kan menyenangkan, nggak berantem melulu. Tan, aku mau nanya, jadi kapan rencananya Tante mau nikah sama Om Roy? Itu lagi, ke situ lagi. Ya ampun, kenapa sih? Penasaran banget kamu ya? Kamu penasaran banget, pengen ngeliat tante cepet-cepet nikah sama Om Roy. Iya. Kenapa kamu seneng ya kalau ngelihat si Rifki itu tertekan karena tante sama papanya itu mau nikah gitu? Seneng ya? Ya, aku pengen tahu aja. Udah deh sayang, pokoknya nanti kalau misalnya tante udah dapet tanggal fixnya, tante pasti bakal kasih tahu kamu. Tante juga udah nggak sabaran nih, pengen tinggal bareng sama Om Roy dan sama Rifki anak sambungku. Maksud Tante? Tante mau tinggal bareng sama papanya Rifki? Menurut kamu? Ya ampun, Aldino, kamu dengerin ya sayang. Di mana-mana orang kalau menikah itu tinggalnya harus satu rumah, satu atap, mana ada yang misah-misah. Jadi wajar dong kalau misalnya tante nanti tinggal satu rumah sama Om Roy, sama Rifki, dan tante juga mau kamu ikut. Gitu sayang. Enggak Tante, aku nggak mau. Ya kalau Tante mau tinggal sana sendirian, ya udah pindah sendiri aja. Aku tetap tinggal di sini. Yang bener aja, masa kamu tinggal di rumah sebesar ini sendirian? Pokoknya mau nggak mau kamu harus ikut sama tante, keluarga baru. Oke? Yaudah, kalau gitu, aku nggak mau dukung Tante lagi buat nikah sama Om Roy. Karena sampai kapanpun, aku nggak mau tinggal serumah sama dancer boy, Tante. Tapi kalau pacaran sama Alisha, mau dong? Tante apaan sih? Aku tuh nggak suka sama Alisa. Dan aku minta sama Tante ya, jangan coba-coba buat jodohin aku sama Alisa. Ngerti? Ih, kayaknya kamu harus sering-sering jalan dulu deh sama Alisa. Siapa tahu cinta itu tumbuh dengan sendirinya, berkembang biak di pikiranmu, tumbuh di hatimu, dan gremet-gremet itu. Nikmatnya jatuh cinta. Bodo amat deh. Tante belum selesai ngomong. Ih, kebiasaan banget. Selalu deh matahin suasana aja. Lagi enak-enak. Handphonenya Aldino. Apa gue minta maaf aja ya sama Okta? Daripada masalahnya makin besar. Kasian juga sama Ardi dan yang lain. Kalau sampai hukumannya bikin mereka tambah susah. Setidaknya kalau gue ngakuin semua ini, Tasya pasti bisa ngeliat kalau gue ada niatan baik. Semoga gue bisa memperbaiki semua hubungan gue sama Tasya. Enak banget tau Oma masakan Oma. Bener? Iya. Aduh, Oma seneng banget ketemu kamu, anak manis. Tasya, kalau kesini tanpa Okta nggak apa-apa. Ya, temenin Oma. Nanti Oma masakin makanan yang paling enak buat kamu. Aku sih mau banget Oma, tapi aku takut dimarahin Okta Oma, dia kan jutek. Tapi nih ya Oma, aku tuh suka banget masakan Oma. Soalnya kalau aku makan masakan Oma itu aku keinget nenek aku di kampung Oma. Oh gitu. Ya udah, kalau Okta galak, kamu kasih tahu Oma. Nanti Oma balik marahin dia. Oma, aku tuh nggak ngajak Oma untuk kenal Tasya buat gosipin aku ya Oma. Okta, ini tuh bukan gosip. Kalau gosip itu kita ngobrol lo nggak tahu. Ini kan lo tahu, bukan gosip namanya, ya kan Oma?
Tuh kumat lagi galaknya. Aku pamit dulu ya, Oma. Tapi Oma, aku minta maaf ya, Oma. Soalnya aku datang ke sini nggak bawa persiapan, nggak bawa makanan juga. Ini tuh Oma tahu gara-gara siapa? Gara-gara Okta. Dia tuh ngajak aku ke sini nggak bilang-bilang, Oma. Kan aku nggak tahu ya, Oma. Kamu aja nggak persiapannya udah cantik. Gimana kalau full make up kayak bidadari? Pasti Oktanya kelepek-kelepek. Oma. Kumat lagi tuh galaknya. Iya, Oma. Ih, Tasya, iya, Oma. kamu mau nggak Oma kasih tahu rahasia? Rahasia, Oma. Iya. Rahasia apa, Oma? Mau dong. Kamu adalah perempuan yang pertama dibawa ke rumah ini sama Okta. Dan surprise buat Oma. Serius, Oma? Bisa-bisanya gue berniat minta maaf. Enggak bisa. Seburuk apapun keadaannya, gue nggak akan pernah sudi minta maaf sama Okta. Okta emang pantas dapetin semua itu.